Wali Kota Medan Bobi Nasution resmi menerima rekomendasi dari 7 partai politik untuk dirinya maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2024. Ketujuh parpol itu adalah PKB, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, dan P3. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait bahkan menyebut Bobi telah diusung oleh super koalisi. Meski belum ada cawagup yang resmi diusung dari masing-masing parpol, PKB mengusulkan nama artis Nagita Slavina sebagai bakal cawagup pendamping Bobi Nasution. Baru Alasannya, nih. karena PKB minim kader yang memiliki daya tarik elektoral di Sumatera Utara. Sementara itu, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih dulu melakukan koordinasi kepada partai koalisi untuk memilih wakil yang akan mendampinginya, termasuk mempertimbangkan nama Nagita Slavina dan calon keterwakilan perempuan lainnya. Tuh, PKB tuh ngasih ide sekaligus ngasih apa istilahnya? Nyepil alasannya gitu. Ini PKB ngide, ini dukungan yang terbaru ya. Bobi Nasution tuh sudah mengantongi dukungan dari 7 partai politik. Itu yang terakhir yang baru saja mendeklarasikan dukungan adalah PKB begitu. Dan ngide gitu. Gimana kalau Mas Bobi itu wakilnya Mbak Nagita Slavina, artis kan gitu ya. Waktu ditanya sama wartawan kenapa mesti Nagita gitu. PKB bilang ya karena PKB tidak punya kader dengan daya tarik elektoral di Sumatera Utara. Intinya kami nggak punya kader mentereng lah di sini gitu. Makanya nyodorinya Nagita Slavina. Itu yang buat kita agak, hah gimana sih gitu. Kadang orang ngelihat partai itu yang punya kader yang bisa didorong begitu kan. Kemudian orang-orang partai itu dikenal sebagai seragamnya apa gitu. Kalau PKB ya seragamnya hijau kan gitu. Jangan tiba-tiba kayak Tangsel misalkan mendorong Marcel, seorang komedian. Nah ini PKB menggunakan cara yang sama kayaknya, mendorong Nagita Slavina jadi wakilnya Bobi Nasution. Ya boleh sih, hak politik masing-masing sih. Cuman kok kayak praktis gitu, nyari yang populer aja. Politikus Partai Gerindra sekaligus Wali Kota Medan Bobi Nasution didukung koalisi besar super untuk maju Pilgub Sumatera Utara 2024. Setelah didukung Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, dan juga P3, terbaru Bobi didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua Umum PKB Jazuli Fawait yang menyerahkan surat keputusan dukungan kepada Bobi menyatakan untuk calon wakil gubernur selanjutnya akan didiskusikan dengan partai koalisi. Apabila melihat jumlah kursi DPRD Sumatera Utara yang berjumlah 100 kursi, Bobi Nasution sudah didukung oleh 63 kursi atau Hmm. 63%. Melihat kondisi dukungan ini, praktis hanya tinggal satu pasangan calon yang bisa berlaga di Pilgub Sumatera Utara tahun 2024. Hal ini Hmm. disebabkan karena menyisakan 37 kursi. Syarat minimal untuk mengusung calon di Pilgub Sumatera Utara adalah 20% atau 20 kursi. Nih saya rangkum ya. Jadi secara hitung-hitungan Sumatera Utara itu punya 100 kursi secara legislatifnya. Dan 7 partai yang sudah menyatakan dukungan ke Bobi Nasution itu ada 63 kursi kalau di total-total gitu. Artinya 63%. Dan kalau misalkan ini ada satu partai lagi atau satu calon lagi yang mau maju itu minimal punya 20 suara. Jadi tinggal satu calon lagi yang bisa maju kemudian untuk menyaingi nama atau dukungan besar atau koalisi gemuk dari Bobi Nasution begitu. Kita jadi bertanya-tanya ya, bagaimana yang katanya siap melawan anak malaikat yang kemarin. Karena saya cek pagi tadi belum mendapatkan dukungan dari partai manapun gitu. Waduh, katanya bukan saja anak presiden, anak malaikat itu juga mau dilawan gitu. Ini ya kalau cuman siap-siap sih siap-siap aja. Tapi gak ada dukungan gimana dong? Kayak yang dikomentarin banyak netizen nih di video kali ini. Ada Heri Aryo. Si Edi pakai kendaraan apa kalau gitu ya? Pakai Mio kah? Pakai Beat bang, pakai Beat bukan pakai Mio.
Supomo SP, PDIP dukung nggak Lur? Oh enggak, belum. Tidak ada dukungan dari PDIP. Ini nih mau saya bahas juga nih. Waktu itu ada kalimat dari Hasto Kristianto yang sedang mengomentari Jokowi juga karena masih deket banget sama Pilpres ya. Hasto bilang event selanjutnya adalah soal pilkada dan semua kader atau mungkin politisi yang mau maju via PDIP sudah mengantongi izin masing-masing. Semua sudah turun izinnya kecuali satu, Bobi Nasution. Tidak ada izin untuk Bobi. Itu Hasto Kristianto sendiri yang mengatakan. Kalian bisa googling. Kemudian yang lucu adalah di sekolah partai baru-baru ini yang baru saja dihadiri oleh Ibu Mega dan juga Puan Maharani sebagai ketua DPP PDIP gitu ya. Puan Maharani justru di depan banyak orang di sekolah partai ini mengatakan bahwa mendukung Bobi Nasution di Sumut adalah sebuah kemungkinan yang mungkin gitu. Bukan kemungkinan yang tidak mungkin, tapi mungkin aja. Saya sebenarnya pengen ngelihat ekspresi dari Hasto Kristianto ketika mendengar Puan Maharani mengatakan itu. Ekspresinya akan seperti apa gitu. Karena Hasto sudah dengan sangat tegas menutup pintu untuk Jokowi dan kroni-kroninya gitu kan istilahnya. Termasuk Bobi Nasution ini adalah menantunya sendiri yang maju di Pilkada Sumut nanti gitu. Ditutup pintunya rapat-rapat. Apalagi ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidi Simbolon itu mengatakan ketika ditanya wartawan, apakah Bobi akan mendapatkan rekomendasi dari DPD PDIP Sumatera Utara, diketawain loh. Sambil mengatakan bahwa Bobi kan sudah pecatan gitu. Jadi gak mungkin kami akan merekomendasikan orang yang sudah dipecat dari PDI gitu. Itu adalah ketua wilayah gitu kan, daerah sorry. Kalau misalkan di bypass sama Puan Maharani mau bisa apa? Kan ini partai ada yang punya gitu ya. Semua tegak lurus katanya gitu. Terus kemarin kan Pak Edi juga daftar di sini, terus nanti komunikasi dengan Pak Edi gimana? Dari kemana? Akhirnya kemarin Mas Bobi ini juga melewati Bangka dan sebagainya. Itu apa pertimbangannya dari dua nama yang daftar ke PKB ini? Ya ini kemarin dua-duanya sudah diungkapkan sebagai bagian dari proses dan mekanisme yang ada di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, salah satu pertimbangannya hari ini kenapa PKB memberikan rekomendasi atau surat keputusan kepada Mas Bobi karena dalam hitungan PKB Mas Bobi akan menjadi pemenang. Oh, ini mendahului sih. Dari partai-partai politik. Ada 7 partai politik yang diadusi dan selebihnya ada partai-partai non parlemen juga. Lebih dari 10 partai politik. Jadi mengindikasikan bahwa kekuatan yang dibangun oleh Mas Bobi untuk merangkul semua partai ini, saya yakin akan menjadi jalan pemenang. Itulah kira-kira. Sehingga PKB memutuskan memberikan surat keputusan kepada Mas Bobi untuk terus berjuang menjadi calon gubernur. Wah menarik nih. Kan wartawan nanya juga nih. PKB kan bukan cuma didatangi atau dimintai rekomendasi oleh Bobi Nasution. Edi Rahmayadi pun pernah datang ke PKB untuk minta surat rekomendasi buat maju di Pilkada Sumut. Ini kenapa kemudian yang keluar suratnya dari PKB untuk Bobi Nasution? Jawabannya pragmatis karena PKB yakin Bobi yang menang. Pemilu belum, pilkada belum dilaksanakan gitu ya. Ini kalau kalimat ini didengar oleh Abah Edi, Ayah Edi, sorry. Kalau di Sumut tuh nyebutnya Edi Rahmayadi ayah ya, Ayah Edi Rahmayadi, kebapaan soalnya, ya, kan karakternya begitu. Kalau didengar sama Ayah Edi Rahmayadi itu bakal Ayah Edi yang keker begitu pasti nangis ini, karena PKB mengatakannya dengan sangat gamblang. Kami mengeluarkan surat rekomendasi ke Mas Bobi daripada Edi Rahmayadi karena kami yakin Mas Bobi yang menang. Waduh, sangat wadidaw sekali ini. Itu haknya parpol. Hak saya
hanya menyampaikan bahwa saya Kalem. ikut sebagai kontestasi Gubernur Sumatera Utara. Oke. Itu adalah hak saya. Haknya parpol menentukan siapa yang akan diusung. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Oke. Ini kalimat yang disampaikan oleh Edi Rahmayadi. Jadi kalem ya. Jadi kalem. Kalimatnya tuh kalau saya ringkas tuh begini. Hak parpol-parpol di luar sana untuk memilih siapa yang akan mereka dukung gitu. Tapi hak saya untuk maju gitu, karena saya punya hak politik untuk maju di kontestasi politik apapun. Jadi kalem begitu. Kalau kemarin-kemarin ditanya tuh nggak gitu. Siapa? Anak Jokowi. Jangankan anak Jokowi, anak malaikat juga saya lawan kan gitu. Ini jadi makin kalem karena sampai sekarang ini sudah Juli ya, belum ada partai yang mau mengusung. Jadi agak sedikit takut nih. Ini kepedean takutnya kan gitu ya. Ini yang komentar netizen ini juga lucu nih. Ini ngomong begitu sambil gemetaran. Bisa jadi. Karena songong sih kemarin, anak malaikat juga dilawan ya kan. Beneran nih. Gak ada yang ngusung. Jengat no, Lubis, waduh namanya. Dulunya kayak kena Pak Ijek makanya menang. Oke. Ini ya diduetin sama Ijek. Rajek Shah. Marka Hutagol, kayaknya Pak Edi tidak diusung PDIP. Belum ada rekomendasi siapapun PDIP. Katanya mau mendorong Ahok ya nggak mau. Kayak sih gitu. Karena pas lagi ada acara di Jakarta begitu ya, Ahok tuh ditanya sama wartawan, gimana dengan isu katanya Bapak diusung di Pilkada Sumut diutus oleh PDIP. Ahok bilangnya saya nggak tahu Sumut, saya nggak paham gitu. Kemudian ada juga Vindas Nababan, sama-sama punya hak juga lah. Benar. Jadi Pak Edi punya hak untuk mencalonkan, partai-partai lain punya hak untuk memilih selain Pak Edi. Ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa dong. Ada lagi Only One, lanjut Pak, semoga sukses. Nah ini harusnya dikasih emot. Saya tahu Anda nulis ini sambil ketawa kan. Agus, yang saya tanyakan siapa yang mau milih? Ya Anda mungkin. Cuman susah ya dengan parliamentary threshold begini. Ini membuat politisi-politisi seperti Pak Edi, Ayah Edi ini akan kesulitan. Karena seperti yang kita bahas di depan tadi, dengan perhitungan 100 kursi yang ada di legislatif Sumut begitu kan, perlu minimal 20 kursi. Nah ini tinggal 36 kursi yang lain yang belum menyatakan dukungan ke Bobi Nasution. Apakah bersedia minimal 20 kursinya mendukung ke Edi Rahmayadi? Jangan-jangan gak mau semua, kan repot juga tuh akhirnya. Saya sampaikan ke Mas Bobi, memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kami usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Bobinya ketawa. Usulan, nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Apa di sana belum ada elektoral? Nanti dilihat. Tapi salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB, saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Kira-kira begitu. Oke, menarik ya. Sekarang partai-partai itu sudah mulai pragmatis, siapa yang terkenal diusung gitu. Sampai yang kemarin tuh yang paling viral tuh kan soal ini, siapa namanya? Marcel Widianto, seorang komika. Ya mungkin mencontoh dari kesuksesan Komeng ya, yang secara iseng dan uhui terpilih menjadi legislatif kan. Ternyata nggak disangka-sangka ternyata masuk juga. Ini Gerindra kemarin di Tangsel mencoba formula yang sama, mengusung Marcel Widianto. Kita geleng-geleng aja sebagai masyarakat ya, kenapa yang disodorin Marcel gitu. Ini PKB juga menyarankan hal yang sama di Sumatera Utara nanti, yang ketika Mas Bobi Nasution ini maju diharapkan
wakilnya tuh yang mentereng juga. Karena PKB gak punya calon nama yang mentereng di Sumut, gimana kalau Nagita Slavina? Kenapa Nagita Slavina? Kenapa tidak? Jawabannya tuh ngambang gitu. Ya karena lebih ke PKB gak punya kader yang mentereng di Sumut ya, yang secara elektoral itu kayaknya mendongkrak itu kan gak ada. Makanya pragmatis saja. Nagita Slavina itu mungkin random ya. Random kesebut aja mungkin ya.